Maaf, Bang. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum kita mulai mata pelajaran, yang pertama kita berdoa dulu dan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai mata pelajaran, saya absen dulu ya. Johan, Hadir Pak. Intan, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Franciscus, Ada Pak. Nardus, Hadir Pak. Sisi, Hadir. Marlinke, Apa, Pak? Yuli. Hadir, Pak. Berarti tidak ada yang tidak dipanggil ya. Iya, Pak. Ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak ada. Materi kita ciri-ciri dan replikasi virus. Yang pertama, materi kita ini ciri-ciri dan replikasi virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus berasal dari bahasa Latin. Virion disebut juga sebagai racun. Ciri-ciri virus merupakan mikroorganisme dengan ukuran 20 sampai 300 nanometer. Yang kedua, bentuk virus bervariasi, ada yang bulat, oval, memanjang, batang dan bentuk T. Yang ketiga, struktur tubuh. Virus terdiri atas materi genetik, kapasit, nukleokapsid, dan selubung. Yang keempat, cara hidup virus merupakan parasit obligat pada organisme. Yang kelima, dapat berkembang biak. Jadi yang selanjutnya, reseptor virus ini mempunyai beberapa kelas yang berbeda. Yang pertama, molekul. Yang kedua, reseptor terkait membran. Yang ketiga, saluran dan transporter transmembran. Dan selanjutnya, penetrasi ini adalah yang sangat singkat setelah pelekatan virus pada reseptor di membran sel. Proses ini membutuhkan energi 3 mekanisme yang terlibat. Yang pertama, translokasi partikel virus. Yang kedua, endositosis virus ke dalam vakuola. Yang ketiga, visu dari envelope dengan membran sel. Baik, kita akan melanjutkan pematangan. Ada yang tahu itu pematangan seperti apa? Pematangan merupakan tahap dari siklus hidup virus di mana virus bersifat infeksi. Pada tahap ini terjadi perubahan struktur dalam partikel virus yang kemungkinan dihasilkan oleh pemisahan spesifik protein, kapsid,
untuk menghasilkan produk yang matang. Baik, kita lanjut di pembuatan antitoksin. Ada yang tahu apa itu antitoksin? Antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA, virus dan gen yang mempunyai sifat menguntungkan sehingga jika virus menginfeksi bakteri di dalam sel, bakteri tersebut terkandung gen yang menguntungkan. Gen manusia adalah gen yang menguntungkan, dapat mengendalikan produksi antitoksin. Jika oleh DNA dan virus, DNA manusia disambungkan dengan DNA bakteri, sel bakteri tersebut akan mengandung gen dan penghasil antitoksin. Dan materi selanjutnya melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri, protein bakteri tersebut menjadi melemah atau tidak berdaya atau tidak berbahaya. Memproduksi vaksin. Vaksin digunakan manusia untuk memperoleh kekebalan tubuh atau antibodi. Vaksin ini sebenarnya merupakan bibit penyakit yang telah dilemahkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi. Contohnya vaksin, ada vaksin cacar, ada vaksin polio, campak sebagai vektor dalam teknik rekayasa genetik. Peranan merugikan. Virus pada umumnya merugikan karena menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Penyakit pada manusia, yang pertama AIDS adalah penyakit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Penyakit itu dapat ditularkan melalui kontak biasa seperti melalui luka-luka di kulit, selaput, lendir, hubungan transfusi darah. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril dari ibu menderita untuk menjagakan penyakit AIDS. Sampai sini ada yang tidak paham atau mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi baik, kita lanjutkan di materi berikutnya. Nah, materi berikutnya hepatitis, pembengkakan hati. Ada yang patah hati di sini? Disebabkan oleh virus hepatitis ada 3 tipe hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan C. Gejala-gejalanya yang merupakan itu ada demam, mual, muntah, perubahan warna kulit. Jadi baik, kita lanjut di hepatitis B, cenderung menimbulkan kronis. Ada yang merasakan kronis seperti apa? Kronis itu seperti mah. Kadang kita merasa kenyang, kadang kita merasa lapar. Nanti di hepatitis C cenderung
berisiko menderita kanker hati. Ada yang tahu kanker hati seperti apa? Tidak tahu. Tidak, Pak. Nah, penularannya melalui minuman yang terkontaminasi virus jarum suntik yang tidak steril dan transfusi darah. Nah, jadi di materi ini ada yang ingin ditanyakan dari gejala-gejala. Tidak ada, Pak. Sudah Tidak, paham. Pak. Berarti sudah tahu semua ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Jadi kita lanjut membahas DB atau demam berdarah. Jadi mungkin pertemuan hari ini kita akhiri dan jangan lupa belajar dan rajin masuk sekolah ya atau kampus. Iya, Pak. Siap, Pak. Pertemuan hari ini Bapak akan memberikan tugas ya. Iya, Pak. Nah, ada yang punya spidol. Nah, Bapak hari ini akan memberikan tugas. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Nah, saya baca aja ya. Iya, Pak. Nah, tugas yang pertama, sebutkan dan jelaskan virus itu seperti apa dan bagaimana cara berinteraksi di dalam tubuh. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, yang kedua, bagaimana cara kerja virus bisa masuk ke dalam tubuh. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, yang ketiga, sebutkan apa saja jenis-jenis virus. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi sebelum Bapak pindah kelas, saya akhiri ya. Iya, Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.